Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita lewat media daring ini. Dua pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita untuk belajar membaca, ya kan, kitab, ya, agar kita mudah belajar membaca kitab. Yang kedua kemarin saya memberikan tugas. Nanti untuk tugas untuk menganalisis kalimah per kalimah dalam satu fasal. Nah, sekarang ketika kita sudah bisa menganalisis kalimah per kalimah, oh ini kalimah isim, oh ini kalimah fi'il, oh ini kalimah huruf, ya kan? Berarti kita masuk pada fase berikutnya untuk belajar di BMK adalah kita mengenal jumlah. Ya, kita mengenal jumlah. Kita mengenal jumlah. Jumlah ini seperti yang saya katakan kemarin, dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kalimah. Nah, jumlah ini minimal kan terdiri dari dua kalimah atau terdiri dari dua kata, ya kan? Minimal itu, ya kan? Ya lebih ya berarti tidak apa-apa, kalau satu belum mencukupi kan gitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada jumlah, ya. Nah, mungkin kalian sudah sampai pada babnya, ya, di kelas 1 mungkin, atau ya kan, ketika kalian belajar nahwu entah di jurmiyah entah di kitab apapun, jumlah itu ya hanya ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sikutok sampan goleki mumet sak kitab yo anane loro iku gak ono jenis liyane. Ya padha, ada laki-laki, ada perempuan, wis loro tok. Ya kan, itu kan ya aslinya segitu. Jadi kalimah itu jumlah itu hanya ada dua macam. Tetapi nanti memang kalau kita belajar nahwu yang banyak itu variasi. Variasi itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata keterangannya itu yang banyak. Kalimahnya jenis ada dua, ada jumlahnya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Tapi nanti yang variasi banyaknya itu hanya pada kata keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau dalam bahasa nahwu itu kan banyak nanti munculnya keterangan itu. Keterangan tempat, keterangan waktu, ya kan? Ada zaman, ada makan, berarti dzaraf zaman, dzaraf makan misalnya. Ada keterangan keadaan, ada keterangan cara, kan banyak. Nah, kalau kita mau meniteni ya, kalau kita mau jeli memperhatikan, sebenarnya mudah kok. Jumlah pokok itu hanya ada dua, fi'li, ismiyah, fi'liyah. Kalau ismiyah ada hanya mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah, fi'il dan fa'il plus maf'ul. Kan gitu. Di luar itu kata keterangan. Nah, kata keterangan itu biasanya dalam nahwu itu semuanya dimangsubatkan. Masuk kategori mangsubatul asma. Nah, tapi kita nggak usah ke sana dulu, nanti bingung dulu. Kita ke yang sederhana dulu, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mudahnya semacam itu. Wis ngono tok ae saiki. Berarti kalau kita perhatikan di sini, dikali di setiap jumlah yang ada pada teks pada setiap fasal, ya kita hanya akan menemukan dua jumlah itu. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah.
Ya kan? Ya. Wes, nah, hanya ini saja. Nah, sekarang kita nanti di akhir tetap akan ada tugas ya. Cuma sebelum tugas saya akan sedikit menjelaskan tentang i'rabnya. Nah, jumlah ismiyah ya kan, jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau kita masuk pada i'rab sebenarnya mudah kalau ini, karena i'rab dari mubtada jelas. Apa? Mubtada dibaca apa? Nah, kata-kata dibaca itu ada pertanyaan, kalian ditanya guru, mubtada dibaca apa? Nah, kata-kata dibaca itu maksudnya i'rabnya apa? Jangan bingung. Jadi ketika ada guru, mungkin guru-guru nahwu tanya, "Loh, ini mubtada dibaca apa?" Ya dibaca mubtada, dibaca ya. Ya kan? Memang ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan yang diucapkan maksudnya. Maksud dibaca apa itu yang ditanyakan adalah i'rab. Nah, i'rab paling sudah tahu mungkin dibelajar di sebelumnya. Pasti ini dibaca rafa. Khobar juga dibaca rafa. Artinya i'rab dari mubtada adalah rafa, khobar juga rafa. Ya kan? Nah, setelah kita tahu keduanya rafa, kita akan praktek. Coba kita praktekkan dalam sebuah kalimat, karena kalau dalam bahasa pesantren mengi'rab itu berarti memerinci, menganalisa satu kalimat itu secara detail. Ya kan? Secara detail. Kalau kita bandingkan dalam bahasa Indonesia, berarti ketika kita meneliti satu kata, itu kita harus detail menjelaskan kata A ini apakah sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai predikat. Ya kan? Macam itu. Cuma itu kan bahasa Indonesia sederhana saja. Bahasa Indonesia itu paling SPOK, kalau tidak subjek ya predikat, kalau tidak predikat ya objek, tambah kata keterangan kan gitu. Selesai. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu analisanya lebih rumit. Ya bukan rumit lah, lebih rinci. Kan gitu. Jadi analisanya lebih rinci, karena yang dicari tahu bukan hanya masalah subjek, predikat atau objek. Ya kan? Nah, analisa ini kemudian dalam bahasa Arab kita sebut sebagai i'rab. Jadi kita mengi'rab itu artinya apa? Artinya menganalisa satu kata sedetail mungkin. Ya kan? Mulai dari kedudukannya, ya kan? Mulai dari kemudian i'rabnya, kemudian alamat i'rabnya, ya kan? Kemudian kenapa menggunakan alamat i'rab tersebut? Mungkin penjelasan saya kurang bisa dipahami tanpa adanya praktek. Coba kita praktekkan satu kata yang sering kita dengar, apa? Misalnya, zaitun qaimun. Nah, zaid dalam hal ini sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Zaitun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Nah, ini mubtada, ini khobar. Nah, saya akan berikan satu contoh. Nah, mengi'rab kata, mengi'rab kalimat berarti memerinci, ya kan? Menganalisa satu kata ini, diberi penjelasan sedetail mungkin. Nah, penjelasannya yang pertama adalah zaitun mubtadaun. Zaitun itu kedudukannya sebagai mubtada. Kedudukan itu apa sih ya? Kedudukan itu kalau dalam struktur bahasa Indonesia ya, apakah dia sebagai subjek
apakah dia sebagai predikat atau objek. Cuma sebutannya dalam istilah nahwu kan menjadi banyak. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada maf'ul, ada banyak kan sebutannya. Nah itu kedudukannya itu. Apakah satu kalimat itu menjadi mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul mutlak. Nah itu di situ kedudukan. Kalau ini kita mubtada ya kita ambil semua jadi mubtada. Kemudian mubtada itu i'rabnya apa? I'rabnya pasti rofa, makanya mubtadaun marfu'un. Jadi setelah kita tahu kedudukannya, kita harus tahu i'rabnya. Mubtada berarti dibaca rofa. Kalau ini maf'ul berarti i'rabnya harus mengikuti. Maf'ul itu berarti dibaca nasab. Karena mubtada berarti rofa. Nah berikutnya adalah alamat rofaknya menggunakan apa? Nah, kita bicara ke nahwu ya kan? Berarti wa alamatu rof'ihi apa? Dhammatun. Ya kan? Ini pakai dhammah, maka alamat rofaknya adalah dhammah. Ada yang menambahkan dhahiratun. Kenapa harus ada dhahirah? Karena kadang alamat rofa itu tidak hanya pakai dhammah dhahirah, tapi juga ada yang muqaddarah. Jadi ini untuk nanti untuk membedakan dengan yang muqaddarah. Ya kan? Ada yang menambahkan juga fi akhirihi. Ya ini hanya tambahan saja. Fi akhiri maksudnya di akhir kalimatnya kan gitu. Jadi ini Zaidun itu kedudukannya sebagai mubtada, mubtadanya dibaca rofa karena i'rabnya adalah rofa. Nah kemudian alamat rofanya adalah ini dhammah yang dhahir berarti tampak. Yang tidak tampak contohnya apa? Misalnya contohnya ja'a al fata. Fata ini kan juga dia sebagai fa'il dibaca rofa. Tapi dhammahnya tidak kelihatan. Fi akhirihi. Yang terakhir adalah ini sebenarnya pertanyaan di nahwu. Kenapa kata Zaidun ini ya kan alamat rofaknya menggunakan dhammah tidak yang lain. Ya, ini kembali kepada alamat-alamat rofa, ada dhammah, ada alif, ada wawu kan gitu. Kenapa pakai dhammah bukan pakai alif, bukan pakai wawu? Nah, kita harus jelaskan. Karena li'annahu ismun mufradun. Nah, ini namanya i'rab. Jadi kita menganalisa satu kata dalam struktur kalimat itu secara rinci. Itu i'rab. Kalau i'rabnya dalam bahasa Indonesia itu simpel, hanya subjek, predikat, objek, selesai. Tapi kalau i'rabnya bahasa Arab itu karena bahasa Arab itu termasuk menganalisa harokat-harokatnya. Bukan hanya kedudukannya, itu yang mungkin menjadikan lebih rumit. Sama qaimun juga kalau khobar ya ditulis khobar. Khobar juga marfu. Setelah itu alamat rofaknya apa? Kalau dhammah ya sama dhammah, dhahirah ya sama dhahirah. Ya kan fi akhirihi. Sama li'annahu ismun mufrad. Nah, ini cara mengi'rab jumlah ismiyah. Ya ini simpel. Nanti akan saya jelaskan lagi ke pertemuan berikutnya. Karena yang penting jumlah ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah itu dari mubtada dan khobar. Nah cara mengi'rab mubtada dan khobar ya seperti tadi. Dibredeli semacam itu. Kedudukannya dulu, setelah kedudukannya baru i'rabnya, setelah i'rabnya baru alamat yang digunakan apa. Nah setelah ketemu alamatnya, kenapa menggunakan alamat itu? Kan adalah. Nah itu pelajaran ini kembalikan ke jurmiyah. Nah, kembalikan ke jurmiyah akan ketemu di situ. Kan gitu. Sama semua. Nah ini pentingnya kita belajar i'rab. Jadi kita belajar i'rab itu jadi kita tahu persis kedudukan satu kalimat itu sebagai apa atau persis. Akibatnya kalau kita tahu i'rabnya nanti dalam hal menerjemah kita tidak akan salah. Itu yang paling kelihatan fungsi dari i'rab itu. Ya. Nah, oke kita
Sampai sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap masih dalam hal i'rab, kita akan teruskan penjelasan tentang i'rab. Baru nanti mungkin ada tugas kembali. Ya, sekarang kita tidak ada tugas dulu, biar tidak setiap minggu tugasnya. Nah, sekian dulu, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.